Tek tek preketek kokolopotek, yang artinya selamat datang kaum bau ketek. Kali ini Kokolopot akan mereview film pemukiman setan yang akan menguji nyali kalian. Film ini mengisahkan sekelompok pemuda miskin, beban keluarga, beban negara yang menjadi komplotan pencuri. Nah, saat mereka sedang mencuri sebuah rumah di pelosok desa, mereka terjebak di dalam rumah itu. Hingga petaka apa yang akan mereka alami, kita langsung gas aja. Kisah diawali pada zaman kerajaan di mana saat itu terlihat para warga berlarian hendak menyaksikan hukuman yang akan menimpa Mak Limbad. Di mana dalam proses hukum adat tersebut, jeruk purut diperas di atas badan Limbad yang telah dipenuhi luka hingga Limbad meringis meringkih seringkih-ringkihnya. Menurut patih kerajaan, dihukumnya Mak Limbad ini karena Mak Limbad adalah dukun sesat yang memakan banyak korban. Hingga para warga melempari Mak Limbad menggunakan batu. Lalu patih akan menghukum mati Mak Limbad. Sebelum itu Mak Limbad menyampaikan unek-uneknya dengan berkata, kalau ada musibah, butuh kekayaan, butuh keturunan, butuh bantuan mah ke aing jadah tes ya. Kemudian Mak Limbad mengutuk mereka semua akan modar karena telah menyiksanya hingga tiba-tiba Sin kemudian maju ke tahun 2000, di mana saat itu Brewek yang akan pulang larut malam sehabis kerja seharian di warung, ia membeli nasi goreng karena merasa lapar tekuat hayang baso di Sanguan. Saat akan membayarnya, si Brewek yatim piatu ini kekurangan uang. Pedagang baik hati dan tidak sombong itu memberikan makanan itu tanpa harus dibayar si Brewek. Kemudian Brewek segera pulang. Saat dalam perjalanan, ia merasa ada seorang pria yang sedang mengikutinya. Nah, ternyata pria itu adalah debt collector yang hendak menagih hutang almarhum bapaknya. Mereka mengancam akan melalap mosmok si Brewek apabila Brewek tidak dapat membayar hutang ayahnya. Saat Brewek terancam demi mosmoknya sendiri, Brewek melawan debt collector tersebut hingga membuat mereka ngabret sambil encod-encodan. Saat melanjutkan perjalanan, terlihat banyak sekali pengangguran sampah agama, sampah negara, sampah dunia yang sedang cekcok parbut henceut. Lalu Brewek menjemput adiknya yang dititipkan kepada Sakid. Sampai di sana, Sakid yang lemah letoy tak berurat ini sok perhatian kepada kehidupan malang Brewek. Saat akan pergi dari sana, mereka kembali menyaksikan perselisihan sekelompok pengangguran tersebut. Kemudian Brewek memberikan adiknya makan karena sudah 3 hari 3 malam 3 jam 33 menit adiknya belum makan, membuat ia sangat terampus babadog. Pakai piring, bagai saja. Brewek yang juga belum makan hanya bisa ngelai tekuat tekawawa. Saat akan tidur, Brewek menghibur adiknya agar rasa laparnya terlupakan. Yakin? Siap-siap. Terus doain kakak ya. Bawa uang banyak, jadi kita bisa terbang bareng. Oke, kita terbang lagi ya. Kemudian Brewek yang sangat lelah itu ketiduran. Lalu dalam mimpinya ia kebingungan karena berada di tempat sepi, hampa, kosong, kehilangan. Dan tiba-tiba saat Brewek terbangun, ia langsung berjanji kepada adiknya bahwa ia akan mendapatkan duit lebih banyak lagi. Sebelum berangkat maling bersama teman-temannya, Brewek asal Geboy ini mandi terlebih dahulu. Kemudian ia bersiap untuk melakukan aksinya bersama teman-teman seperjuangan. Saat sampai di sana, Brewek mendengar percakapan temannya yang berkata bahwa si Brewek mosmokna bau teguna tekuat tekawawa. Mengetahui hal itu, Brewek tetap memaksa untuk ikut maling bersama mereka.
hingga membuat Batok marah dan menekan Berwek. Kamu udah sering. Ayo, jawab. Jawab kita. Saya ikut kalian balik ke rumah orang. Jawab. Jadi selain kata maaf. Saat itu di mobil sudah ada temannya yang bernama Buruk. Lalu mereka segera memasuki mobil tersebut. Sebelum berangkat, Buruk memperingatkan Berwek agar jangan jadi beban maling, beban rampok, beban begal karena pekerjaan ini sangat bernyali. Dan Berwek pun berjanji tidak akan menjadi beban. Keluargaku jadi kenapa-kenapa. Aku ini untuk mastiin kalau saya bisa ikut sama kamu. Saya cuma butuh uang. Kemudian mereka segera berangkat. Sampai di sana, rupanya rumah target mereka kini sedang ada yang menghuni. Namun Medod mengatakan bahwa rumah itu kosong karena mobil itu memang mogok. Teman-temannya yang merasakan firasat buruk mengajak Batok untuk tidak jadi maling. Namun Batok yang butuh uang tidak ingin diajak balik karena sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Setelah pertengkaran berhasil dilerai, Berwek malah molor dan kembali mengalami mimpi buruk di dalam mobil. Iku arek-arek cilik nih. Hingga teriakan Berwek membuat mereka semua kaget. Lalu mereka memulai aksinya karena takut warga keburu datang. Sampai di sana, ternyata rumah itu tidak dikunci, membuat mereka bebas untuk masuk. Mereka kemudian berpencar satu sama lain dan mulai mencari barang-barang berharga ke setiap sudut rumah. Hingga Bedul yang menemukan tumpukan uang di dalam lemari merasa kegirangan, lalu tiba-tiba di sisi lain, Berwek menemukan gelang giok yang sangat banyak. Ia pun langsung mengantongi semuanya. Saat itu Berwek melihat bayangan anak kecil lalu mengikutinya sampai ke ruang bawah tanah. Sampai di sana, Bedul menghentikan Berwek dan mengajaknya keluar. Namun Berwek ini malah ingin masuk ke sana. Di waktu yang sama, Bapuk melihat bayangan di cermin dan merasakan aneh karena perutnya bak orang hamil. Lanjut kepada Bedul dan Berwek yang telah memasuki ruangan bawah tanah. Mereka menemukan bugang mayat yang telah membusuk dan satu wanita yang terikat masih hidup. Saat Bedul hendak menolongnya, tiba-tiba saat membawa gadis itu, seorang misterius terlihat mengerang tanpa muka. Lalu Bedul menyuruh Buruk untuk membawa mobilnya ke depan rumah karena ada wanita yang butuh pertolongan. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba lagi hal itu membuat Bedul dan Bapuk kembali bertengkar. Lalu Bapuk mencoba berbagai cara untuk menghancurkan beton tersebut. Wow, taktik kita di sini, Cok. Telon, bener kan jariku? Ariki. Karena berbagai cara sudah mereka lakukan, Batok yang ngaco ini kembali menyalahkan mereka. Bedul menyuruh Bapuk dan Berwek untuk mencari jalan di ruangan lain, sementara Bedul akan menjaga si Sukma. Saat Bapuk mencari jalan ke ruangan lain, terlihat foto keluarga Sukma yang sangat banyak.
Hingga Bapuk menemukan fakta bahwa Sukma lahir sejajar di hari Jumat Kliwon, sejajar dengan korban lain leluhurnya pada zaman dulu. Sementara Sukma sendiri ia mengalami kerasukan dan hayohkeun. Telinga Bedul dimasuki cacing hingga mengeluarkan darah. Saat itulah ia berhalusinasi bahwa teman-temannya sudah modar. Hingga teriakan itu terdengar oleh Bapuk saat menghampiri Bedul. Bapuk malah diserang Bedul. Ngaku kamu siapa? Karena di mata Bedul mereka adalah iblis jahat bejat gorengan budug. Lalu Bapuk melihat aksara Jawa di langit-langit kamar. Hingga saat cacing-cacing memasuki aliran darahnya, ia menusukkan badannya sendiri. Sedangkan Buruk di luar ia mencoba mencari jalan masuk ke rumah. Lalu tiba-tiba saat Buruk ngabret, ia mengalami serangan jantung lalu modar di depan mobil. Kembali kepada Brewek yang menemukan anak kecil. Anak kecil itu memberikan informasi bahwa Haryono mati karena ambeien. Lalu tiba-tiba saat mereka tersadar, mereka telah diseret oleh orang misterius yang tadi. Hingga orang itu menaburkan garam yang akan mengeluarkan cacing dalam tubuh mereka. Orang itu menjelaskan bahwa mereka terkena santet cacing yang akan membuat korbannya gila. Orang itu mengurung mereka jangan bergerak. Lalu orang itu menginterogasi mereka kenapa melepaskan Sukma. Karena orang ini mengira mereka adalah utusan keturunan Mak Limbad yang akan membangkitkan sihir Mak Limbad. Setelah terdesak, mereka mengaku hanya ingin maling barang berharga saja. Hingga kemudian orang itu menjelaskan bahwa Sukma itu memiliki kekuatan sihir yang sangat berbahaya. Bedul berusaha melawan orang itu, namun Bedul yang lemah loyo letoy itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dirasa mereka tak percaya dengan perkataannya, orang itu membawa mereka mundur ke ratusan tahun yang lalu saat di masa kerajaan. Orang itu menjelaskan bahwa ada penyihir Mak Limbad yang telah disiksa sampai modar. Namun meskipun kepalanya terpisah, kepalanya tersebut masih bisa berkata-kata. Kesaktian Mak Limbad ini diperoleh karena menyembah Sang Hyang, hingga membuat Mak Limbad bisa menciptakan iblis perewangan. Ada iblis perewangan yang sangat kuat dan akan lahir setiap Jumat Kliwon. Oleh karena itulah Sukma adalah iblis perewangan karena ia lahir di malam Jumat Kliwon. Lalu satu-satunya cara untuk menghentikan iblis perewangan ini adalah dengan menggunakan keris babak. Dengan keris babak itulah dulu Sang Patih mengeluarkan sihir dari kepala Mak Limbad hingga membuat Mak Limbad buduk gorengan kosrek. Lalu orang itu membawa mereka ke beberapa jam sebelum Bedul menyelamatkan Sukma. Rupanya orang itu telah menghancurkan ritual pemasukan Mak Limbad kepada tubuh Sukma hingga ia menewaskan mereka semua. Lalu saat akan membunuh Sukma, ia mencekiknya. Saat ia terkena sihir Sukma, ia memutuskan istirahat di belakang tembok. Namun tak berselang lama mereka datang dan malah membawa Sukma pergi. Mengetahui hal itu, Bedul meminta maaf dan memohon agar orang tua itu mau menyelamatkan temannya. Lalu orang itu menyuruh mereka mencari keris babak yang disembunyikan keluarga Sukma di rumah ini. Mereka bertiga kemudian menemukan ruangan bawah tanah yang lain. Kemudian Berwek mengingat mimpinya yang pernah ada di tempat itu. Lalu tiba-tiba roh leluhur yang memasuki Berwek menunjukkan tempat keris babak yang disembunyikan. Pernah ada di tempat ini.
Sementara Sukma di luar, ia merasakan ada kekuatan besar di bawah tanah. Kembali kepada Berwek, ia membuka keris babak tersebut hingga meruntuhkan semua sihir Sukma. Lalu kemudian Jangan. saat itu Sukma yang cantik benol montok berubah menjadi iblis budu korengan kosrek. Kemudian Berwek yang tangguh ini mengajak duel Sukma dan bertarung. Cewek seksoi di Entodun ini pun dimulai. Saat Berwek pergi, ia malah lupa memberikan keris babak kepada orang itu, hingga orang itu harus modar di lalap mosmok Sukma. Hingga saat Berwek sampai di luar, mereka diteror oleh berbagai setan terkutuk jadah. Melihat Buruk yang sudah modar, Bedul sangat bersedih. Namun karena teror Sukma, mereka ngabret meninggalkan Buruk. Saat Bedul mencari Bapuk, ia menemukannya di luar. Lalu tiba-tiba Saiki. Berwek yang merasa tidak ada lagi harapan hidup setelah melihat teman-temannya modar, ia kembali ditertawakan oleh Sukma. Bukannya kabur, Berwek yang sudah pasrah ini malah menabrak gerbang hingga menabrak Sukma. Sukma yang terjepit antara pohon dan mobil tidak berdaya, lalu Berwek memanfaatkan momen itu dengan membantai para setan tersebut. Bukannya membunuh temannya yang sudah jadi iblis, Berwek malah menangis tak berdaya hingga Sukma berhasil lepas dari jepitan pohon. Nah, kun siajadah. Hingga Berwek dan Sukma kembali berduel adu susu. Mungkin mati. Kau tinggal. Saat Berwek terdesak, ia melihat perahu keberuntungan yang diberikan adiknya hingga membangkitkan kembali kekuatan Berwek. Akhirnya Sukma pun modar, siajadah. Setelah Sukma modar, semua sihir di tempat itu pun musnah. Hingga beberapa waktu berlalu, terlihat Berwek yang sudah banyak uang memutuskan pindah rumah sembari membayar hutang ayahnya. Bukannya pergi, debt collector malah mengajak ngiswew open BO check-in di hotel kepada Berwek, membuat Berwek murka dan mencocol preman itu menggunakan keris babak. Sesaat kemudian, orang misterius itu ternyata masih hidup. Ia mencegah Berwek agar menggunakan keris itu hanya untuk kebaikan saja. Hingga Berwek kini menjadi superhero Wonder Woman Ultraman meneruskan si pria misterius itu. Film pun berakhir. Kok lepet pamit, capek ngabacot. Haram cadah. Bye-bye.